Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Naili Faizatur Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAI, Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam, Wali 9 Semarang. Di sini saya ingin membahas sedikit materi dari mata kuliah Dirasa Al-Quran yang bertemakan qalqalah dan idhar wajib. Sebelum kita memasuki materi qalqalah dan idhar wajib, di sini saya ingin membahas sedikit tentang pengertian tajwid. Baik, yang pertama yaitu pengertian tajwid. Tajwid menurut bahasa atau etimologi adalah membaca dengan baik. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah ilmu yang dapat mengetahui bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran, baik tebal tipisnya, panjang pendeknya, atau matkosnya, sifat-sifatnya, serta cara membacanya dengan baik. Melalui ilmu tajwid diharapkan dapat mempermudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang selanjutnya kita akan memasuki ke materi. Materi yang pertama yaitu qalqalah. Pengertian qalqalah. Qalqalah artinya mengguncangkan, sedangkan pengertiannya adalah suatu pantulan dari bunyi huruf-huruf qalqalah itu ketika berbaris mati atau ketika dimatikan karena waqaf. Qalqalah adalah bacaan dengan bunyi seakan berdetik atau memantul pada huruf-huruf qalqalah. Jika huruf qalqalah berada pada rangkaian kalimat disebut qalqalah sughroh atau qalqalah kecil. Hukum bunyinya sederhana. Jika huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau mati disebabkan berwaqaf disebut qalqalah kubroh atau qalqalah besar. Hukum bunyinya kuat dan sebutannya tebal. Yang selanjutnya yaitu huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Agar mudah mengingatnya atau menghafalnya, maka huruf-huruf itu dihimpun dalam satu ungkapan. Bisa juga dibaca dengan qad bujadin atau bisa dengan ungkapan versi bahasa Indonesia yaitu baju di toko. Pembagian qalqalah. Pada dasarnya, qalqalah terbagi kepada 2 bagian, yaitu yang pertama qalqalah sughroh dan yang kedua qalqalah kubroh. Sebetulnya ada satu qalqalah lagi yaitu qalqalah akbar. Sedangkan qalqalah yang sering dibahas pada umumnya ada 2, yaitu yang pertama adalah qalqalah sughroh. Adapun yang dimaksud dengan qalqalah sughroh yaitu A. Setiap huruf qalqalah berbaris sukun atau mati di tengah suku kata. B. Setiap huruf qalqalah berbaris sukun atau mati di akhir suku kata dengan satu syarat tidak menghentikan bacaan pada huruf qalqalah itu. Karena jika waqaf berubah hukumnya menjadi qalqalah kubroh. Setiap huruf qalqalah berbaris sukun di tengah suku kata maka harus terjadi qalqalah sughroh karena tidak boleh menghentikan bacaan pada atau dengan sengaja di tengah suku kata. Ya, sekarang kita akan memasuki kepada contoh bacaan qalqalah sughroh. Contoh bacaan qalqalah sughroh dengan huruf ba. Inna syani'aka huwal abtar. Huruf jim, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf dal, fadkhuli fi ibadi. Huruf ta, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Huruf qaf, wa khalaqnakum azwaja. Yang selanjutnya yaitu qalqalah kubroh. Qalqalah yang kedua. Qalqalah kubroh adalah setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat karena dibaca waqaf. Contohnya, huruf qalqalah qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Huruf ta, wallahu min waraihim muhit. Huruf ba, wa min syarri ghasikin idza waqab. Huruf jim, fi amrim marij. Huruf dal, qul huwallahu ahad. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, materi tentang idhar wajib. Idhar wajib menurut bahasa artinya menjelaskan atau jelas, sedangkan wajib dalam bahasa artinya adalah harus. Jadi dapat disimpulkan bahwa idhar wajib menurut istilah adalah bacaan dalam Al-Quran yang wajib atau harus dibaca jelas. Hukum bacaan idhar wajib. Hukum bacaan idhar wajib yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin yaitu fathatan, kasrotan, domatain bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yaitu huruf ya, nun, mim, waw dalam satu perkataan.
Cara membacanya tidak lagi seperti hukum bacaan idgham bi gunnah, serta tidak disuarakan dengan mendengung, namun harus dibaca dengan jelas dan terang. Yang selanjutnya yaitu cara membaca bacaan idhar wajib. Cara membaca atau perbedaan hukum bacaan idhar wajib dengan idgham bi gunnah adalah pada perkataan atau kalimatnya. Sebagai contoh, qinwanun. Cara membacanya qinwanun, tidak boleh dibaca qiwanun sebab nun wajib diidharkan karena nun dan waw dalam satu kalimat. Sekarang kita akan memasuki kepada contoh bacaan idhar wajib. Contoh yang pertama yaitu shinwanun. Terdapat hukum bacaan idhar wajib. Cara membacanya harus terang atau jelas karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata atau satu kalimat. Contoh yang kedua yaitu qinwanun. Terdapat hukum bacaan idhar wajib karena ada nun sukun bertemu dengan huruf waw dalam satu kata. Cara membacanya jelas atau terang. Yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, bunyanun. Terdapat hukum bacaan idhar wajib karena ada salah satu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata atau satu kalimat, yang artinya harus dibaca jelas atau terang. Yang terakhir yaitu contoh yang keempat, dunya. Terdapat hukum bacaan idhar wajib karena terdapat salah satu huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya dalam satu kata, maka artinya harus dibaca jelas atau terang. Mungkin cukup sekian dari pembahasan materi saya pada waktu ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.